Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi di channel PPA Sumut. Masya Allah. Oke teman-teman, jadi di sini kita akan berbincang-bincang santai dengan rekan-rekan pemenang sekaligus binaan dari PPA Sumut. Oke, kali ini berbincang-bincangnya yang berfaedah bersama kakak-kakak cantik jelita ini. Langsung aja ya kan, pasti kepo nih siapa namanya ya kan, Instagramnya. Langsung aja dari kakak kita ini, kamu persilahkan. Perkenalkan, nama saya Putri Ayu. Nama saya Nur Fadila. Nama saya Putri Nadia. Semangat lah kak, aduh cemana. Lanjut, kita tanya umurnya berapa kak? Umur saya 17 tahun. Saya 16 tahun. Saya 15 tahun, masih bocil. Sekarang ngeduduki pendidikan apa nih? Alhamdulillah saya sekarang kelas 12 dan tamat tahun ini. Saya masih kelas 11. Saya masih kelas 10. Kecil banget ya boy. Cita-citanya nih kak ke depannya atau apa gitu? Cita-cita saya ingin menjadi accounting karena saya itu suka dengan matematika yang berhubungan dengan angka gitu. Jadi kayaknya lebih masuk ke accounting gitu. Saya cita-cita saya jadi guru. Lanjut. Kalau cita-cita aku pengen jadi orang sukses. Dengar-dengar kakak ini katanya pernah ikut syarhil ya. Selain ikut syarhil, hobinya apa tuh? Kalau masalah kayak hobi gitu, itu kan syarhil itu kan kayak lebih ke peminatan kita, pengembangan karakter kita. Nah, kalau misalnya hobi saya untuk mengisi waktu luang itu biasanya saya suka tuh bersih-bersih aja, bersih-bersih rumah gitu. Oh, hobinya bersih-bersih lah ya. Iya. Kalau saya membaca. Baca. Kalau saya makan. Makan terus. Jadi selama kakak ikut-ikut lomba syarhil ini kak udah dapat juara berapa aja nih? Alhamdulillah waktu kita masuk ke sini, kita kan ini kan timnya masih baru gitu kan, baru tahun Ceritanya ini satu tim gitu. Iya, tahun ini kami dibentuk. Jadi kita baru lomba syarhil itu 2 kali ya. Ya di waktu Musabaqah Syarhil Quran Kabupaten Deli Serdang, alhamdulillah kami meraih juara harapan 1. Alhamdulillah. Dan baru yang Musabaqah Syarhil Quran di Kabupaten Sergi itu alhamdulillah kami menjadi finalis dan mendapat juara 3. Alhamdulillah. Patut kita acungi jempol ya teman-teman prestasi dari kakak-kakak ini. Walaupun grupnya masih terbilang baru, tapi sudah menghasilkan hasil yang luar biasa alhamdulillahnya. Lalu kak, gimana sih perasaan kakak-kakak ini sewaktu dapat juara itu? Kalau saya sih ya tentunya senang, bangga, terharu. Ya nggak nyangka aja gitu. Loncat-loncat enggak gitu pas senangnya? Ya dalam hati loncat-loncatnya lah. Ya lebih kayak bersyukur aja gitu. Soalnya kan kami masih baru, masih kayak dibilang masih merintis gitu lah ya kan. Lah ya. Masih pengalaman pun tuh masih sedikit gitu. Jadi alhamdulillah kali lah bisa dapat meraih prestasi yang membanggakan. Ya saya juga ikut senang. Ikut-ikut aja ceritanya ya. Buntut kan? aja. Iya, kalau menang siapa yang nggak senang ya kan? Iya, Senang iya. lah. Kalau saya sih apalagi ya kan. Iya, apalagi. Udah disampaikan semua jadi ya. Saya ikut- sih yes gitu ya. Ikut aja. Jadi selama ikut Musabaqah Syarhil ini pastinya kan punya pengalaman atau cerita-cerita menarik atau inspiratif ya kan kak? Nah coba lah boleh kita mau dengar. Nah coba Kasihkan ke ceritakan. kawan-kawan kita tuh yang lagi nonton. Serius sekali pak nontonnya kan. Pengalaman dari latihan, lomba itu sangat banyak sekali ya yang dibilang itu nggak bisa terlupakan gitu. Dari mulai latihan kami, kadang latihan sampai marah-marah, sampai nangis, sampai malam, sampai waktunya larut malam pun kami tetap latihan. Namanya juga proses perjuangan, pasti kan ingin meraih hasil yang memuaskan pasti harus butuh perjuangan juga gitu. Jadi
yang kami main sama, kemana-mana sama, selalu sama gitu. Pokoknya itu nggak pernah terlupakan lah gitu, pengalaman yang enak. Ya, pengalamannya udah disampaikan loh. Ya, pengalamannya yang paling berkesan tuh ya itulah sama-samanya. Terus kalau Apa? kalau pas kayak kami latihan sampai tengah malam kan kami sehari sebelum lomba itu dipres gitu sampai larut malam, bahkan tidurnya itu bisa dihitung pakai jari gitu. Itulah tidur samanya enak lah pokoknya, kebersamaannya lah. Kakak yang ujung diem-diem baik. Kalau aku pasti pengalaman itu banyak ya kan, apalagi sedihnya itu. Sedihnya Kalau sedih itu kadang aku tuh sering telat gitu kan. sedih orang ngejengkeli orang itu namanya Kak. Aduh. Itu jadi tuh ya dimarahin gitu kan ya, tapi agak-agak gimana ya, pokoknya gitulah. Tadi kan denger-denger nih kakak satu tim ini. Dari 3 ini pensyarahnya siapa? Saya. Koriknya? Berarti yang ujung Sari Tilawa ya? Motivasi kakak-kakak buat teman-teman nih kan yang udah denger bahwasannya kakak itu udah pernah menang di Serge kan kemarin dapat lagi juara harapan tuh. Nah, motivasinya buat teman-teman kita semua tuh apa tuh? Ya untuk teman-teman semua, ya kalau misalnya ingin mencapai sesuatu yang mungkin kita memang itu targetkan gitu, tapi ya harus dibarengi dengan usaha. Jangan kita mau hasil yang memuaskan tapi usaha kita aja nggak ada gitu. Jadi jangan mau menjadi presiden kalau kerjanya cuma tidur aja. Siap, bosku. Kalau motivasi dari saya, kan ini kan per tim gitu kan, per grup. Jadi mesti ada rasa sabar satu sama lain, hadapi sifat karena sifat orang tuh beda-beda gitu kan. Memahami, membangun chemistry apa sih? Iya, chemistry ya. Itulah. Karena kalau nggak terbangun, nanti yang kita sampaikan ke hadirin tuh nggak enak gitu. Jadi itu motivasi dari saya. Iya. Biar kita sabar lah pokoknya ngadapi satu sama lain sifatnya gitu. Kakak? Kalau motivasi dari saya tuh harus sama seperti mereka berdua, gak jauh beda sih. Harus memahami satu Iya. sama lain lah ya. Iya gitulah, niat juga paling utama, dan itu harus sabar lah, banyak-banyak sabar. Coba aku. Nah, jadi kan pasti Kak, kalau kita udah menang nih, inilah enaknya nih kan, hadiah. Jadi setelah menang tuh hadiahnya tuh apa-apa aja Kak? Nah, udah apa-apa aja digunakannya, digunakan ke mana gitu kan? Coba bisa diceritakan. Alhamdulillah kalau misalnya dapat penghargaan itu bisanya dapat piala, sertifikat, sama nominal uang. Nah jadi kalau misalnya kayak piala itu kan nggak semua itu dapat piala 3 gitu kan, jadi satu-satu. Jadi maksud kami itu nggak ganti-gantian. Jadi kalau misalnya tahun ini kan kami udah dapat 2. Jadi dari Kabupaten Deli Serdang sama Serge. Jadi untuk Kabupaten Deli Serdang saya, baru nantinya Serge dibawa si Sari Tilawah. Ya jadi biar berbagi gitu, nggak semua itu harus saya gitu. Jadi kalau untuk uang nominalnya itu ya saya bagi-bagi aja untuk orang tua, kasih ke nenek, kasih ke pokoknya orang-orang terdekat tuh kena lah, terciprat kebahagiaan yang juga tersampaikan sama mereka gitu, sedekah sedikit. Kalau adanya tadi ada disebut sama kakak ini ya. Tapi kalau untuk pengamalan uangnya nyicil utang. Utang apa itu? Jadi saya pernah ngelanggar orang, jadi nyicil sama orang tua bayar utang ngelanggar orang. Ngeri kali pembayaran tuh. Selanjutnya Kak? Kalau saya sih sama bayar utang. Apa tuh? Utang
mau makan bakso ya kan weh. Terus sebagian tuh kasih berbagi-bagi lah sama orang tua gitu. Nah, ini nih teman-teman, dari hadiah ini ada nih plusnya yang bisa kita ambil, bahwa kita semua itu kalau misalnya lomba bukan untuk mencari piala tapi mencari pahala, gak untuk mencari hadiah tapi mencari hidayah. Proses kakak untuk mendapatkan meraih semuanya itu gimana tuh kak? Boleh diceritakan? Pahitnya, prosesnya lah, semua proses. Paling utama proses kakak masuk ke sini sampai detik ini. Masuk pertama ke sini, datang ke sini gitu. Sampai detik ini. Prosesnya sih ada pahitnya, ada manisnya juga ya kan. Kalau manisnya sih banyak gitu, kumpul-kumpul bareng-bareng. Kalau pahitnya udah pastilah. Setiap proses tuh pasti akan ada pahit dan manisnya. Ya seperti yang dibilang Nadia, dalam apalagi ini per grup, jadi ada rasa pahit dan manisnya. Pahitnya ya kadang kalau ngadapi sifat satu sama lain tuh sering mau ngamuk, nangis gitu loh. Karena kan beda gitu kan, ada yang mau ngalah, ada yang enggak, jadi akhirnya awak yang ngalah gitu, atau ada dia yang ngalah, awaknya nggak enak gitu, gitulah. Nah gitulah. Nah, kalau misalnya proses untuk latihannya gitu kan, saya waktu itu masuk ke sini kan masih baru gitu. Jadi tiba-tiba dipilih untuk dikasih amanah untuk menjadi pensyarah kan di satu tim sama orang ini gitu. Jadi kalau prosesnya itu ya sulit aja gitu menyatukan frekuensi pikiran kami. Soalnya kan kami kan berbeda kan. Baru tadi dibilang sama dia kan. Nah baru setelah itu iya soalnya kan gak nyangka aja gitu, masih baru tiba-tiba ya baru Hasil, iya, usaha kan tidak mengkhianati hasil. Kakak tuh kemari tuh kan ke PPH Sumut ini, infonya dari mana tuh? Dari temen kah atau lewat jumpa gitu atau nengok-nengok di sosial media gitu? Iya awalnya memang dari temen sih, waktu kelas 1 SMK itu. Waktu itu udah diajak temen ke sini tapi Tahun berapa itu? tahun 2019 kalau nggak salah, 2019 2018 lah. Itu kan udah ke sini sama temen gitu kan. Terus rupanya izin dulu ke orang tua. Mak latihan ya di Batang Kuis kan gitu. Gak usah lah kata mama kayak gitu kan, jauh katanya gitu. Baru tiba-tiba setelah beberapa tahun nggak tahu tiba-tiba dicari lagi saya gitu. Siapa sih itu yang orang Bangun Rejo situ kan? Siapa? Coba suruh latihan ke sini gitu. Akhirnya saya ke sini lah dan ya udah latihan di sini gitu. Kalau apa tadi apa yang ditanya? Tahunya kemarin tuh dari mana? Dari kawan kah atau dari sosmed? Pertama itu saya ikut MTQ kan di Pakar Berbau, jadi dari official saya yang lama, official saya pasti jadi Serdang Pak Ilyas, tahu Ustaz Jamiat itu gitu kan. Udah terus karena dibawa dari sini gitu, jadi ayah bilang ngaji itu aja, biar gabung-gabung sama anak-anak situ biar nambah pengalaman. Ya udah ngaji sini jadinya. Dari kakak yang ujung. Kalau aku sih taunya udah lama, cuman masuknya baru kemarin-kemarin aja. Tahunya dari mana gitu kak? Itu yang ditanya. Dari Taunya- kawan kah atau dari sosmed gitu? Taunya karena di MTQ juga sih kenal gitu kan. Terus cuman ya udah baru masuk sekarang aja. Belajar di PPH Sumut ini cabang apa aja kak? Selain Syaril Quran tiga-tiganya. Kalau
saya kan masih baru, jadi masih mendalami syarhil aja. Tapi insya Allah untuk beberapa bulan ke depan ini mau latihan kaligrafi sih. Kalau saya bidang lainnya tilawah. Kalau saya cuma syarhil aja. Nasyid juga. Agak jeda ya Bu. Udah cantik, banyak pula prestasinya lagi ya kan teman-teman. Apa pula nggak tertarik awak ya kan? Nah jadi kak, udah berapa lama aja kakak nih belajar di PPAH Sumut nih? Kurang lebih sih 4 bulan ya. Waktu itu masuknya tahun 2020 bulan 12. Saya belum nyampe setahun kayaknya. Soalnya masuknya dari bulan 8 2020, jadi belum nyampe setahun. Kira-kira berapa itu? 8, 9. Kurang lebih sih 5 bulan, tapi nggak tahu tanggalnya berapa. Kayak gitu lah. Nah kak, selama di PPAH Sumut ini pengalaman apa aja nih yang udah dapat sewaktu belajar? Pahitkah, maniskah, asin, asem atau apa gitu? Udah campur-campur lah ya rasanya, entah rasa-rasa apa lah. Ya kalau dari senengnya ya ada kayak dapat pengetahuan baru, teman baru. Kalau pahitnya ya kayak gitulah, kalau misalnya nggak sefrekuensi bisa marah nanti kadang kan gitu kan. Baru apalagi saya ya kan nggak suka gitu kalau misalnya main-main, kalau waktunya latihan ya udah fokus gitu. Selalu saya bilang ke tim saya seperti itu, karena saya kayak lebih ke orangnya tuh ambisius gitu. Jadi apalagi kalau misalnya lomba itu nggak menang, pasti saya selalu sedih, saya selalu maunya menang. Tapi kan semua itu nggak bisa dipungkiri harus kayak gitu. Udah diwakilkan, mau bilang apa lagi? Sama juga udah diwakilkan. Gimana penilaian kakak buat guru-guru yang udah ngajar dan ngedidik kakak di sini? Insya Allah. Iya, udah sabar ngedidik kami kan. Apalagi kaminya suka telat gitu. Terus kaminya suka belum hafal teksnya gitu, atau ayatnya atau artinya gitu. Tetap sabar. Itulah. Mantap lah. Nah jadi dari tiga-tiganya nih kak, apa sih pesan dan doa untuk PPAH Sumut ini ke depannya gimana? Semoga kedepannya lebih baik, terus melahirkan putra-putri generasi Quran yang Allah. lebih lagi. Kami sama. Kami Ya semoga ya selalu dimudahkan lah dalam segala urusan apapun ya kan. Guru-gurunya juga selalu sabar, tetap PPH tetap maju. Yang dengerin jangan ngantuk ya. sesuai namanya PPA. Pokoknya yang terbaik lah. Nah setelah kita mendengar bincang-bincang dari kakak-kakak yang inspiratif ini teman-teman, pastikan banyak tuh tadi kata-kata motivasi yang udah kita bisa praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Pengalaman-pengalaman mereka yang luar biasa, prestasi-prestasi yang udah didapatkan gitu kan. Ya intinya jangan pernah putus asa untuk bermimpi, bermimpilah setinggi langit. Apabila kamu terjatuh, maka kamu akan terjatuh di antara ribuan bintang-bintang. Oke, terima kasih kepada kakak-kakak semua, calon-calon orang sukses di masa depan. Amin, amin. Terima kasih atas waktu dan apa ya, partisipasinya, udah nerima undangan dari kami untuk dikorek-korek sampai dalam, sampai kandas. Oke kak, kami di sini kak punya moto kak. Jadi kalau kami bilang PPAH Sumut, masya Allah bareng-bareng. Oke kak. Oke. Yuk teman-teman yang di rumah juga boleh ikutin ya. Oke, jangan lupa ya tonton video-video kami selanjutnya tetap di channel PPAH Sumut.
Masya Allah. Luar biasa kali kakak cantik-cantik ini. Terima kasih buat semuanya teman-teman yang udah nonton. Jangan di skip-skip, tonton terus biar tahu cerita kakak ini. Jangan lupa Like. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.